Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Sebelum memasuki pembahasan, alangkah baiknya di sini saya akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 2. Yang pertama, saya pribadi Ahmad Al-Hasir yang akan menjelaskan tentang masalah ekonomi. Yang mana saya sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Awaludin Wais akan menjelaskan tentang masalah pokok ekonomi modern sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Sinwani Ubadillah yang akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir, Agus Febrian yang akan menjelaskan tentang sistem perekonomian Indonesia sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah pokok ekonomi. Dan sebelumnya saya sudah memiliki referensi buku yang berjudul Ekonomi pada kelas SMA atau MA kelas 10 semester 1. Dalam buku ini menjelaskan mengenai masalah pokok ekonomi dalam masyarakat. Masalah pokok ekonomi dalam masyarakat itu muncul karena keterbatasan sumber daya alam dan keinginan masyarakat. Dan awal munculnya masalah pokok ekonomi ini sejak manusia hidup berkelompok atau bermasyarakat. Secara umum, masalah ekonomi itu dibedakan menjadi dua, masalah pokok ekonomi klasik dan masalah pokok ekonomi modern. Lanjut ke pembahasan yang kedua, masalah pokok ekonomi klasik. Masalah pokok ekonomi klasik merupakan bahasan dari teori ekonomi klasik, yang mana teori ekonomi klasik ini berdasarkan pemikiran Bapak Ekonomi, yaitu Adam Smith. Dan mengenai pengertian dalam buku ini, masalah pokok ekonomi klasik terdiri dari 3 segi. Segi yang pertama, segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah produksi, untuk mencapai kemakmuran, barang-barang kebutuhan pokok harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masalah produksi ini dapat diartikan permasalahan mengenai cara memproduksi suatu barang atau jasa. Jadi, ketika dalam suatu ekonomi adanya produksi yang akan diproduksi oleh yang namanya produsen. Nah, di situ. Jadi, untuk produksi ini awal langkah adanya terjadinya sistem ekonomi seperti itu. Adanya produksi yang dilakukan oleh produsen. Lanjut ke masalah pokok ekonomi klasik yang kedua, masalah distribusi. Masalah distribusi itu bagaimana produsen bisa mengantarkan barang atau jasanya kepada konsumen. Itu yang dinamakan distribusi. Dalam buku ini menjelaskan bahwa distribusi dapat melalui transaksi langsung antara produsen dan konsumen atau melalui transaksi yang dilakukan di dalam pasar. Distribusi dengan sistem ini disebut distribusi klasik. Karena apa dinamakan distribusi klasik? Karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli, atau ya adanya interaksi antara produsen mengirimkan suatu barang dan jasanya kepada konsumen. Seperti itu. Lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai masalah konsumsi. Masalah konsumsi itu mengenai hasil produksi yang diproduksikan oleh produsen terhadap barang dan jasanya. Dalam buku ini menjelaskan bahwa masalah konsumsi itu mengenai permasalahan yang muncul berkaitan dengan konsumsi, yaitu apakah barang tersebut dikonsumsi dengan tepat oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhannya. Jadi, barang yang diproduksi hanya itu barang yang diproduksi barang yang diproduksi harus merupakan barang yang diinginkan, dibutuhkan, dan terjangkau harganya oleh konsumen. Seperti itu mengenai hal masalah konsumsi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua, yaitu Ahmad Awaludin Wais.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Awaludin Rois. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu masalah pokok ekonomi modern. Manusia perlu menerapkan sikap produktif dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Sikap produktif inilah yang mengakibatkan manusia mengatakan permasalahan ekonomi akibat keterbiasaan sumber daya. Masalah pokok ekonomi modern. Sikap mandiri dalam melakukan produksi perlu mempertimbangkan masalah pokok ekonomi modern yang dimiliki dengan pertanyaan what, how, dan what, why. 1. Barang apa atau what yang akan diproduksi. 2. Bagaimana atau how barang tersebut diproduksi. 3. Untuk siapa atau what, why barang diproduksi. 1. Barang apa, what yang akan diproduksi. Pertanyaan. What berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi produsen. Penentuan jenis dan jumlah barang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Bagaimana how barang tersebut diproduksi. Pertanyaan. How berkaitan dengan teknik produksi yang akan diterapkan produsen. Dalam proses produksi, penentuan teknik produksi harus mempertimbangkan biaya produksi yang diperlukan dan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh produsen. 3. Untuk siapa peluang barang diproduksi. Masalah ekonomi peluang ini timbul setelah produsen menentukan jenis jumlah barang dan teknik produksi yang akan digunakan dalam proses produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prodi Ekonomi periode 2022. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem ekonomi merupakan sistem yang mengatur dan menjadi hubungan ekonomi antara manusia dengan lembaga pemerintah dalam suatu tatanan kehidupan bernegara. Menurut Adam Smith, Bapak Ekonomi, sistem ekonomi adalah bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan menurut mengenai pakar ekonomi Indonesia. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur dan membangun hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem yang menitik beratkan pada kebiasaan dan segala dalam menjalankan perekonomian. Maksudnya, sistem ekonomi tradisional adalah masyarakat yang belum ada pembagian kerja cara mendapatkan barang dengan berbarter, belum mengenal uang sebagai pembayaran, produksi dan distribusi terbentuk karena tradisi dan hanya memenuhi kebutuhan sendiri atau masyarakat. Yang kedua, sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan pada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Maksudnya, semua kegiatan perekonomian diatur dan ditetapkan oleh pemerintah, baik dalam hal produksi, distribusi maupun konsumsi serta penetapan harga. Tidak adanya kebebasan dalam berwira swasta karena hak milik perorangan atau swasta tidak ada. Dan yang ketiga, sistem ekonomi pasar adalah sistem ekonomi yang menitik beratkan kebebasan masyarakat dan kegiatan ekonomi bergantung pada mekanisme pasar.
pasar merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada kebebasan individu dan perusahaan dalam menentukan berbagai kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Al-Asir sebagai pemateri keempat menggantikan peran Saudara Agus Febrian yang tidak bisa melakukan atau menuntaskan video pembelajaran ini dikarenakan masih banyak kesibukan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem perekonomian Indonesia. Sebelumnya saya memiliki buku referensi yang sama seperti pada penjelasan pertama itu. Dalam buku ini menjelaskan sistem ekonomi yang dianut di Indonesia itu sistem ekonomi demokrasi atau disebut sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi di Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Artinya, suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam sistem ekonomi ini, pemerintah berperan sebagai pelaku ekonomi sekaligus sebagai pengatur dan pengawas sistem ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi untuk penerapan sistem ekonomi ini pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam buku ini menjelaskan bahwa kelebihan sistem ekonomi dan kekurangannya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan mengenai kelebihan sistem ekonomi demokrasi itu sebagai berikut. Yang pertama, kesejahteraan dapat dirasakan secara merata. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Yang ketiga, daya inisiatif, kreasi, dan persaingan individu diperbolehkan selama tidak saling merugikan satu sama lain. Yang keempat, negara menjamin pemenuhan kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kelima, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan yang terakhir, terdapat unit ekonomi kerakyatan berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan. Dan kekurangan sistem demokrasi ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan ekonomi modern dan tradisional berjalan secara tidak seimbang. Yang kedua, pemerintah membuat kebijakan dan dalam penyelenggaraan perekonomian, tetapi pelaksanaannya lemah. Yang ketiga, terdapat monopoli atas sumber produksi. Sedangkan yang terakhir, munculnya korupsi, solusi, dan nepotisme, atau bisa kita sebut KKN. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.